Halo, assalamualaikum semuanya. Bersama saya kembali, Anissa Mardatilah, dalam Perilaku Konsumen Part 11. Kali ini kita akan membahas tentang dua jenis pertukaran diadik yang penting dalam pemasaran, yaitu yang pertama, komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth, dan service encounter. Berbicara tentang word of mouth communication atau komunikasi dari mulut ke mulut, mengacu pada hal topik pertukaran komentar, pemikiran, atau ide-ide di antara dua konsumen bahkan lebih, yang tidak satu pun merupakan sumber pemasaran. Komunikasi dari mulut ke mulut memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku pembelian konsumen. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa pengaruh komunikasi dari mulut ke mulut memiliki 2 kali lebih efektif daripada iklan, baik itu iklan radio, televisi, ataupun yang lainnya. Bahkan memiliki 4 kali lebih efektif dibandingkan personal selling, dan 7 kali lebih efektif daripada surat kabar dan majalah. Persoalan yang sering kali menjadi temuan umum dalam kasus word of mouth communication adalah word of mouth communication memiliki negativity bias. Artinya di sini, informasi negatif yang berasal dari word of mouth communication akan ditekankan daripada informasi positif oleh konsumen. Konsumen akan lebih menekankan pada informasi negatif yang diterima olehnya. Contohnya adalah seperti kasus setelah mendengar sebuah komentar tentang sebuah produk tertentu, hanya 18% yang akan mencobanya setelah dia menerima informasi negatif. Sedangkan setelah dia mendengar informasi positif, akan ada kemungkinan sebesar lebih dari 50% akan mencoba produk tersebut. Mengapa word of mouth communication dapat terjadi? Nah, ini disebabkan karena adanya komunikasi dari mulut ke mulut, di mana disebabkan oleh kebutuhan pengirim dan penerima informasi. Pada sisi si penerima informasi, dia menghendaki informasi tersebut yang berasal dari komunikasi mulut ke mulut karena mereka tidak percaya kepada iklan atau pesan penjualan. Atau mereka mungkin sedang mencari informasi tambahan untuk mengurangi rasa ketidakpercayaan terhadap sebuah risiko dari suatu pembelian. Proses pencarian informasi ini bisa saja melalui proses pencarian dengan waktu yang lama. Proses pencarian ini dapat meliputi bertanya kepada teman-teman dan para ahli mengenai berbagai kemungkinan alternatif terkait dengan produk yang akan dibeli. Word of mouth communication bagi para pengirim informasi berkemungkinan memberikan rasa prestis yang tinggi karena telah berhasil mempengaruhi atau menggoncang orang lain terhadap keputusan mereka dalam pembelian. Nah, berdasarkan hal ini, bagi para pengirim informasi, keberhasilan dia dapat mempengaruhi orang lain juga membantu si pemberi informasi untuk menghapus rasa keraguan terhadap produk yang telah dia beli sendiri. Selain itu, hal tersebut dapat meningkatkan tingkat interaksi sosial serta keterpaduan kelompok si pemberi pengirim informasi terhadap kelompoknya. Untuk beberapa kasus dalam mempelajari komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth communication, kemungkinan akan ada beberapa orang atau lebih yang akan menjadi sumber informasi daripada yang lainnya. Individu-individu yang seperti ini kita sebut sebagai opinion leaders, di mana mereka akan mempengaruhi keputusan pembelian orang lain. Kepemimpinan bukanlah sebuah ciri umum yang dipegang oleh individu-individu tertentu yang mempengaruhi orang lain dalam rentang kategori yang luas. Namun,
kepemimpinan pendapat adalah spesifik bagi kategori produk dan situasi. Oke, sekarang kita lanjut membahas tentang service encounter atau lingkungan pelayanan. Service encounter merupakan interaksi perorangan yang terjadi di antara seorang konsumen dan pemasar. Pada suatu service encounter terjadi dalam konteks jasa murni. Contohnya seperti dalam proses jasa pemeriksaan dokter dengan para pasiennya, atau memesan makanan di restoran. Selain itu, service encounter terjadi dalam konteks juga jasa gabungan. Sekarang mari kita perhatikan contoh kasus berikut ini. Seperti keterlibatan Anda dengan mobil Anda. Secara pasti, mobil tersebut akan baik atau jelek tergantung pada kepuasan Anda terhadap mobil tersebut. Namun, dalam sejumlah service encounters terjadi selama dan sesudah pembelian mobil oleh Anda. Ketika Anda membelinya, Anda berinteraksi dengan penjual mobil. Ketika Anda memperbaiki atau mereparasinya, Anda akan menghadapi para wakil-wakil perusahaan. Selama setiap service encounters, suatu pengalaman konsumsi terjadi, seperti mana hal ini akan menunjukkan pengalaman konsumsi tersebut akan memiliki dampak terhadap kepuasan atau tidak kepuasan Anda tentang suatu produk. Selama proses service encounter terjadi, konsumen dan pemasar mengambil peran khusus. Hal ini dapat dipahami melalui metafora dramaturgik. Metafora menyediakan suatu hal untuk memahami proses pertukaran. Pegawai dan konsumen bertindak seolah-olah mereka berada di panggung membaca naskah jasa umum. Maksudnya naskah hal ini menciptakan harapan-harapan dari kedua belah pihak selaku aktor dalam proses ini. Selama service encounters, kita mengenal 3 tema yang berlaku pada masing-masing pihak dalam encounter atau pertemuan. Nah, apakah ketiga hal ini? Yang pertama adalah otonomi, yang kedua mutualitas, dan yang ketiga ketergantungan. Terkait hal otonomi, konsumen yang menginginkan otonomi terjadi bila mereka percaya bahwa mereka memiliki informasi yang dibutuhkan dan berusaha untuk terlibat dalam self-service. Pembelian barang dengan keterlibatan rendah dari toko seringkali menghendaki otonomi atau self-service dari seorang konsumen. Dalam hal mutualitas, konsumen dapat mencari jalan untuk bekerja sama atau secara mutual atau ketergantungan dalam hubungan dengan pegawai. Kerjasama mutual berkembang rasa sinergi antara pegawai dan konsumen. Misalnya, pembelian atas sebuah karya seni di mana konsumen memiliki pengetahuan tentang resiko dan manfaat tersebut. Sebaliknya, bila konsumen memiliki pengetahuan atau keahlian yang terbatas, maka ketergantungan total dapat dikenakan kepada pegawai. Pada posisi seperti ini, konsumen menginginkan pegawai untuk mengambil peran aktif dan berpartisipasi penuh dalam service encounter. Pada titik seperti ini, pegawai menjadi konsumen pengganti. Namun, peran tidak statis terjadi di sini. Misalnya, dalam service encounter yang luas, seperti kasus antara pemandu dan klien pada ekspedisi sebuah barang. Pelanggan berada dalam keadaan yang lebih tergantung pada awalnya, tetapi proses encounter atau pertemuan terus berlanjut, dan mutualitas seringkali mengambil alih. Menjelang akhir perjalanan, setidaknya untuk sementara mereka bekerja sama. Proses serupa dapat berlangsung antara seorang dokter gigi dan juga pengacara atau yang lainnya bersama klien mereka. Jika konsumen menginginkan kerja sama mutual, maka selanjutnya pegawai dalam hal ini
pelaku bisnis harus beraksi tanpa berusaha untuk menjadi dominan. Pada umumnya, konsumen menginginkan otonomi. Mereka menginginkan pemberi jasa yang meninggalkan mereka sendiri sampai mereka membutuhkan perhatian untuk menyelesaikan transaksi. Baiklah, demikian topik kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam. Bye.